Sebelum bangsa Eropa datang, benua Amerika sebenarnya telah dihuni oleh berbagai suku bangsa asli selama ribuan tahun. Namun, bagi masyarakat Eropa pada masa itu, wilayah Amerika masih belum dikenal secara luas. Oleh karena itu, masa penjajahan samudra yang terjadi pada abad ke-15 dan ke-16 menjadi awal mula hubungan antara Eropa dan benua Amerika. Tokoh pertama yang sering dikaitkan dengan penemuan Amerika adalah Christopher Columbus. Ia lahir pada tahun 1451 dan meninggal pada tahun 1506. Columbus merupakan seorang penjelajah asal Italia yang berlayar atas dukungan kerajaan Spanyol. Pada tahun 1492, ia memulai pelayaran dengan tujuan mencari jalur laut baru menuju Asia. Saat ini, bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah dan barang perdagangan dari timur. Tetapi jalur perdagangan yang ada dianggap terlalu sulit dan mahal. Dalam pelayarannya, Columbus justru tiba di wilayah yang sekarang termasuk Kepulauan Karibia. Ia mengira telah sampai di Asia, sehingga penduduk asli yang ditemuinya disebut Indian. Meskipun Columbus sebenarnya tidak mencapai daratan utama Amerika Utara, pelayarannya membuka jalan bagi bangsa Eropa untuk mengenal dan menjelajahi benua Amerika. Karena itulah, namanya sering disebut sebagai penemu Amerika dalam sejarah dunia. Tokoh berikutnya adalah Amerigo Vespucci yang hidup antara tahun 1454 hingga 1512. Ia merupakan seorang penjelajah dan pedagang asal Italia. Berbeda dengan Columbus yang mengira wilayah baru tersebut adalah bagian dari Asia. Vespucci menyadari bahwa wilayah yang ditemukan merupakan sebuah benua yang sama sekali berbeda dan belum dikenal oleh bangsa Eropa. Melalui berbagai ekspedisi dan catatan perjalanannya, Vespucci menjelaskan bahwa wilayah tersebut bukanlah Asia, melainkan sebuah dunia baru. Pendapatnya kemudian diterima oleh banyak ilmuwan dan ahli geografi pada masa itu. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya, nama Amerika diambil dari nama depannya yaitu Amerigo. Oleh karena itu, hingga saat ini benua tersebut dikenal dengan nama Amerika. Selain Columbus dan Vespucci, ada pula tokoh yang bernama Hernan Cortes yang hidup antara tahun 1485 hingga 1547. Ia merupakan seorang penjelajah dan penakluk asal Spanyol yang terkenal karena ekspedisinya ke wilayah Meksiko. Pada awal abad ke-16, Cortes memimpin pasukan Spanyol untuk menjelajahi dan menaklukkan Kekaisaran Aceh yang saat itu merupakan salah satu peradaban terbesar di Amerika. Keberhasilan Cortes membawa wilayah tersebut ke bawah kekuasaan Spanyol dan membuka jalan bagi pengaruh budaya Eropa di kawasan Amerika Tengah. Peristiwa ini juga menjadi salah satu contoh bagaimana penjelajahan tidak hanya bertujuan mencari wilayah baru, tetapi juga memperluas kekuasaan politik dan ekonomi bangsa-bangsa Eropa. Tokoh berikutnya adalah Francisco Pizarro yang lahir tahun 1478 dan meninggal pada tahun 1541. Sama seperti Cortes, Pizarro merupakan penjelajah dan penakluk asli Spanyol. Ia terkenal karena ekspedisinya ke wilayah Peru di Amerika Selatan. Dalam perjalanannya, Pizarro berhasil menaklukkan Kekaisaran Inca yang kemudian merupakan salah satu kerajaan terbesar dan paling maju di Amerika Selatan pada masa itu. Penaklukan itu yang dilakukan Pizarro membawa perubahan besar bagi wilayah Peru dan sekitarnya. Kekuasaan bangsa Spanyol semakin meluas, sementara banyak aspek kehidupan masyarakat asli mengalami perubahan akibat masuknya budaya, agama, dan sistem pemerintahan Eropa. Tokoh terakhir yang terdapat pada poster tersebut adalah Ferdinand Magellan atau Ferdinand Magellan yang hidup antara tahun 1480 hingga 1521. Ia merupakan seorang penjelajah asal Portugis yang berlayar untuk kerajaan Spanyol. Magellan, ia dikenal sebagai pemimpin ekspedisi pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Meskipun ia meninggal sebelum perjalanan selesai, ekspedisinya membuktikan bahwa bumi
berbentuk bulat dan lautan di dunia saling terhubung. Dalam perjalanannya, Magellan juga menemukan jalur pelayaran penting yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik melalui selat yang kini dikenal sebagai Selat Magellan. Penemuan ini memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, navigasi, dan perdagangan dunia. Dari kelima tokoh tersebut, kita dapat melihat bahwa masa penjelajahan samudra membawa perubahan besar dalam sejarah dunia. Penemuan dan eksplorasi benua Amerika membuka hubungan antara Eropa dan Amerika yang kemudian terpisah dengan lautan luas. Peristiwa ini juga mendorong perkembangan dan perdagangan, pertukaran budaya, ilmu pengetahuan, serta penyebaran teknologi ke berbagai wilayah dunia. Namun, di sisi lain, kedatangan bangsa Eropa juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat asli Amerika tersebut. Banyak suku dan kerajaan yang kehilangan wilayahnya, kekuasaan, bahkan sebagian budayanya akibat dari penjajahan dan penaklukan yang terjadi setelah masa penjajahan tersebut. Oleh karena itu, sejarah penemuan Amerika perlu dipahami secara menyeluruh, baik dari sisi pencapaian para penjelajah maupun dampaknya terhadap penduduk asli yang telah dahulu tinggal di benua tersebut. Sebagai kesimpulannya, Christopher Columbus membuka jalan bagi bangsa Eropa untuk mengenal Amerika. Vertigo Amerigo Vespucci menjelaskan bahwa wilayah tersebut merupakan benua baru. Hernan Cortes dan Francisco Pizarro memperluas pengaruh Spanyol di Amerika. Sedangkan Ferdinand Magellan, ia memberikan kontribusi besar dalam perkembangan penjajahan dunia melalui ekspedisi keliling bumi. Kelima tokoh ini memiliki peran penting dalam sejarah yang berkaitan dengan penemuan dan eksplorasi di benua Amerika.